Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Mariska Hasibuan sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan rekan saya Meria Hati Siregar sebagai penyaji kedua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul menganalisis setiap pos-pos neraca. Di mana pengertian neraca itu adalah laporan keuangan yang disajikan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang meliputi kekayaan atau aset dan sumber perolehannya dari hutang atau kewajiban dan modal. Kemudian neraca ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis dan kronologis tentang kekayaan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan neraca ini terdiri dari 3 unsur, di mana ada aktiva, kewajiban, dan modal, di mana kita hubungkan ke dalam persamaan akuntansi, di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Kemudian di bagian kedua ada pos-pos dalam neraca, di mana pos-pos dalam neraca ini yang pertama ada aktiva. Kemudian di dalam aktiva terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini merupakan aktiva yang paling mudah atau yang paling cepat dijadikan uang atau kas. Di mana yang pertama itu pembagian dari aktiva lancar itu adalah kas dan bank, yaitu kas ataupun dan bank ini merupakan aset yang paling liquid. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kas ini merupakan aktiva yang paling cepat dicairkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada surat-surat berharga, di mana yaitu investasi dalam jangka pendek yang dapat segera dijual dan dikonversikan menjadi kas, yaitu saham dan obligasi. Kemudian ada piutang dagang, yaitu piutang dagang ini adalah piutang yang timbul karena adanya penjualan barang dan jasa yang tidak dibayar secara tunai. Kemudian selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel ini timbul karena adanya penjualan non tunai kepada para pelanggan dan sebagai janji pembayaran pelanggan memberikan dokumen kredit yang resmi yang disebut juga dengan wesel atau promise atau promissory note. Kemudian yang selanjutnya ada piutang lain-lain. Jadi piutang lain-lain ini berupa piutang yang meliputi pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, yaitu seperti piutang bunga dan piutang pajak. Kemudian selanjutnya yang tergolong ke dalam aktiva lancar yang terakhir yaitu persediaan pembayaran uang muka, yaitu uang tunai yang sudah dikeluarkan sebagai uang muka bagi pembelian suatu barang. Kemudian yang pembagian dari aktiva yang kedua yaitu aktiva tetap, di mana di dalam aktiva tetap ini ada tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Di dalam keempat aktiva tetap ini yang tidak bisa susut atau yang tidak akan susut yaitu aktiva tetap tanah, seperti itu. Kemudian di dalam aktiva juga ada aktiva lain-lain, di mana aktiva lain-lain ini merupakan kekayaan lain yang dimiliki perusahaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis aktiva lancar maupun aktiva tetap, yaitu diantaranya biaya praoperasional seperti biaya yang dikeluarkan sebelum sebelum perusahaan menjalankan kegiatannya, seperti biaya perizinan dan biaya akta pendirian perusahaan. Kemudian bangunan yang masih dalam penyelesaian, kemudian mesin dalam instalasi, yaitu yang itulah yang termasuk ke dalam aktiva lain-lain. Kemudian yang kedua ada kewajiban, yaitu atau utang. Jadi dalam kewajiban atau utang ini juga terbagi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Di dalam utang lancar ini ada utang dagang atau kewajiban dagang,
yaitu utang yang muncul dari adanya transaksi bisnis dalam perusahaan, yaitu pembelian non-tunai dari supplier. Kemudian ada utang bank jangka pendek, yaitu utang perusahaan kepada bank berjangka maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Jadi kemudian utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar itu adalah pengeluaran yang telah diakui sebagai biaya tetap, sudah diakui sebagai biaya tetapi belum dibayar tunai. Kemudian selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Di dalam kewajiban jangka panjang ini ada utang bank dan utang obligasi, di mana utang bank ini adalah utang bank jangka panjang yang telah dikurangi CPLTD, yang mana itu merupakan utang bank jangka panjang yang harus dibayar untuk 1 tahun ke depan. Kemudian ada utang obligasi, di mana yaitu utang perusahaan sehubungan adanya penerbitan surat hutang atau obligasi perusahaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya Meriahati atau sebagai penyaji kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan penyajian dari teman kita Ririn yang nomor 3, itu bagian modal, hak pemilik atas perusahaan. Dan ada juga di sini komponen-komponen modal meliputi modal sendiri, modal saham, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Modal sendiri maksudnya di sini modal yang ditanamkan pada saat awal perusahaan beroperasi. Dan di sini modal saham, yaitu saham yang disetor oleh para pemegang saham. Dan ada juga laba ditahan yaitu bagian dari laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan di sini laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, yang dihitung berdasarkan laporan laba rugi. Ada di sini contoh analisis keuangan sederhana, yaitu kas sebesar 150 juta di dalam neraca tahun berjalan dapat dibandingkan dengan kas sebesar 100 juta. Dalam neraca tahun sebelumnya, kas periode tahun ini dapat dinyatakan sebagai 1,5 sebesar 150%. Dari jumlah tahun sebelumnya, ada sebagian kenaikan sebesar 50% atau 50 juta. Dan juga prosedur analisis juga dapat digunakan secara luas untuk memeriksa hubungan di laporan keuangan. Contohnya di sini, asumsikan bahwa kas sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 250 juta. Dimasukkan di dalam total aset senilai 1 miliar dalam neraca dalam bentuk relatif. Jumlah saldo kas adalah sebesar 5% dari total aset dan jumlah persediaan adalah sebesar 25% dari total aset. Dan ada juga di sini tentang analisis laporan keuangan, yaitu instrumen yang berguna dan memiliki banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dapat memberikan investor informasi yang akan berimbas pada keputusan untuk menginvestasikan dan dana mereka dalam satu bisnis atau perusahaan yang Anda kelola. Dan yang kedua di sini, pemerintah dan pihak berwenang yang telah diberikan informasi dapat menentukan apakah bisnis atau perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan begitu, akhirnya lembaga pemerintah dapat menganalisa tentang besaran pajak yang akan dikenakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Meriahati Siregar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan atau penyampaian kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.